91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan juga pendengar RRI Net ya, penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi kami RRI Playgo. Bisa juga di UCTV channel 130, Nin Media di channel 20 dan X Media. Kita kembali di Syiar Ramadan untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April. Ini sudah Ramadan yang ke-7 ya, hari yang ke-7 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Al-Ustadz Dr. Imam Zamroji MA. Kita bakal ngobrol tentang pentingnya sejarah Nabi dalam kehidupan. Untuk Anda yang ingin ikutan silahkan nanti di 021 344 0696 344 1499 atau melalui WhatsApp-nya 0812 1234 912. Buat Anda yang ingin bertanya nanti di akhir acara, kami akan memberikan giveaway untuk Anda dari koleksi House of Elmar. Ada juga bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Hanya satu pemenang nanti yang akan kami ambil ya. Mudah-mudahan Andalah yang beruntung untuk hari ini. Kita sudah bersama Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Imam Zamroji MA, dengan tema kita di sore hari ini, pentingnya sejarah Nabi dalam kehidupan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Nova? Sehat Alhamdulillah ya? harus sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Apalagi ini COVID sudah melandai. Amin. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa seperti biasa ya Ustadz. Baik. Mudah-mudahan terus baik insya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ustadz, sore hari ini kita berbicara tentang pentingnya sejarah Nabi dalam kehidupan. Nah, ini memang sangat penting sekali ya Ustadz ya. Tidak, sejarah ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Semua hal yang ada sekarang tidak lepas dari sejarah di masa lalu. Makanya penting mungkin ya untuk kita mempelajari sejarah agar dapat mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Ya. Silakan Ustadz dipaparkan dulu materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sore ini menjelang kita berbuka, kita akan bersama untuk merenungkan betapa pentingnya kita memahami tentang sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Setiap kita merindukan untuk menjalani hidup di dunia ini dalam keadaan baik dan pulang menghadap Allah dalam keadaan baik pula. Maka manakala kerinduan itu ada pada diri kita, tidak ada teladan yang patut untuk kita teladani kecuali dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi 'Karena beliaulah yang telah dijamin oleh Allah
mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, kebaikan di dunia ini, kebahagiaan pula nanti di negeri akhirat. Bagi kita seorang muslim ya, ketika kita ingin memahami, mengamalkan, dan bahkan memperjuangkan Islam dalam kehidupan kita, maka tidak ada lain kecuali kita harus meneladani bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami tentang Islam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan tentang Islam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan tentang Islam. Karena Nabi ini adalah role model. Ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sangat lugas Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran kita diajarkan tentang nilai-nilai akhlak yang mulia, maka siapakah yang harus kita teladani dalam hidup nyata ini tentang bagaimana berakhlak secara mulia, berakhlak dengan akhlak yang baik? Tidak ada lain kecuali adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu adalah seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Maka oleh karena itu ya, kita hendaknya sebagai seorang muslim ya, memahami ini adalah nikmat besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja menghadirkan dalam hidup kita tata nilai luhur tentang agama Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran maupun juga dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dihadirkan contoh konkret bagaimana menerapkan nilai-nilai luhur Quran itu, nilai-nilai indah Quran itu, nilai-nilai agung Quran itu dalam kehidupan nyata. Dan itulah kehidupan Rasulullah. Maka antara Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Baik. Bahkan saya ingin menambahkan satu hal saja. Baik, Ustaz. Bahwa Rasulullah itu bukan saja layak untuk diteladani, tetapi juga harus kita jadikan sebagai barometer keteladanan. Kata anak sekarang namanya role model ya Ustaz. Oke. Ukuran keteladanan. Kalau urusan menteladani, kita boleh loh menteladani orang tua kita, Betul. kita menteladani pimpinan kita, Yeah. kita menteladani tokoh kita, ustadz kita, siapapun. Sepanjang dia bersesuaian dengan keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Maka itulah yang saya maksudkan dengan sebutan bahwa Rasulullah itu bukan hanya layak untuk diteladani, tapi juga harus dijadikan sebagai barometer keteladanan, ukuran keteladanan. Semuanya Ustadz. Iya, dalam segala aspek kehidupan. Oke. Karena memang Rasul itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi role model itu. Role model bagaimana menjalani hidup bersama Islam itu. Gitu. Baik. Jadi apapun yang ada pada diri Nabi itu wajib kita teladani dan Iya. dijadikan barometer dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Betul, walaupun nanti ya ada rinciannya ya, ada rinciannya. Rinciannya kita mengenal dari sisi status hukum, ada nanti yang wajib, ada yang sunnah dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti ada dari perilaku Nabi atau ada dari bagaimana Rasul menjalani hidup ini yang sesungguhnya tidak mesti seperti itu kita harus menjalani. Misalkan Yeah. dari sisi
pakaian misalkan. Baik. Apakah mesti kita juga harus berpakaian jubah seperti Iya. pakaian Nabi misalkan? Rasul tidak mengharuskan itu, tapi memberikan tata nilai gimana sih berpakaian yang Benar. sesuai dengan syariat itu. Oke, baik Ustadz. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Oke. Yang ingin bertanya silahkan di 0812 1234912. Teleponnya juga boleh di 021 344 0696 344 1499. Di akhir acara nanti kami akan pilih satu penanya atau partisipan yang beruntung ya akan mendapatkan giveaway dari kami. Pendengar Pro 1, Syiar Ramadan ini kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah yang memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan juga para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Kemudian juga ada program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, kemudian juga ada program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Masya Allah. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.or.id. Kita akan kembali lagi nanti bersama Anda di Syiar Ramadan. Jangan lupa Anda bergabung bersama kami di 0812 1234912, 021 344 0696 344 1499. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Ramadan RRI Jakarta 1443 Hijriah. Kita masih ngobrol bersama Ustadz kita Dr. Imam Zamroji MA, pentingnya sejarah Nabi dalam kehidupan. Ustadz, tadi Ustadz bilang tidak semuanya juga yang harus dicontoh ya Ustadz ya, tidak mentah-mentah juga dicontoh apa yang menjadi pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti tadi pakaian kata Ustadz ya. Atau mungkin apa lagi Ustadz yang tidak harus semuanya full kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Baik, Mbak Nova, secara umum pribadi Rasulullah itu hadir untuk kita contoh. Tetapi nanti ada pengkhususan-pengkhususan yang itu hanya untuk Rasulullah SAW dan tidak untuk umatnya. Contoh misalkan ya, Rasulullah itu istrinya lebih dari 4 misalkan. Itu khususiyah, kekhususan bagi Nabi yang tidak boleh kemudian misalkan kita mencontoh itu, misalkan kita hanya dibatasi. Kemudian juga misalkan Nabi itu tidak menerima sedekah misalkan. Nah sementara umatnya boleh menerima sedekah misalkan. Ini khususiyah. Nah oleh karena itu untuk bisa mengatakan hal ini nanti perlu ada keterangan pengkhususan. Baik. Dalil yang mengkhususkan. Begitu Mbak Nova ya. Baik Ustadz. Ustadz kayaknya ini sudah banyak WhatsApp yang masuk yang ingin bertanya. Assalamualaikum, kenalkan saya Ibu Rosyati, mau bertanya bagaimana kita bisa mengikuti semua amalan yang dilakukan Nabi sementara kita belajar dengan waktu yang terbatas dan ulama perempuan yang tidak banyak. Ini gimana Ustadz? Baik. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik. Saya sering menyebut begini. Sebagai seorang wanita, memang
tidak sepenuhnya bisa mencontoh keteladanan dari baginda Rasulullah SAW, terutama di dalam hal-hal yang terkait dengan soal kewanitaan. Tetapi ada hikmah besar. Kenapa Rasulullah SAW itu istrinya banyak? Dan hikmah diantaranya adalah masing-masing istri Rasulullah itu punya keutamaan, punya kekhasan. Tinggal persoalannya adalah nanti kita sebagai seorang wanita, kira-kira saya lebih dekat dengan istri Nabi yang seperti apa gitu. Baik. Jadi apa Ibunda Aisyah misalkan atau Ibunda Khadijah misalkan, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, soal bahwa kita tidak atau belum bisa menteladani kehidupan Nabi secara maksimal, itulah kemanusiaan kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah maksimal yang engkau atau yang kalian bisa lakukan. Paling tidak mendekati lah ya Ustaz. Iya, kita Baik. berusaha begitu. Ya, ini ada lagi Ibu Sri di Jakarta Selatan. Baik. Apa makna sejarah Nabi Muhammad bagi kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini, Ustaz? Oke. Sejarah Nabi bagi kehidupan kita, saya sering mengistilahkan begini. Kita ini jangan hanya sekedar belajar sejarah. Ya. Belajar sejarah adalah seolah belajar masa lalu. Tapi belajarlah dari sejarah. Oke, kita bicara tentang masa lalu. Jangan belajar sejarah, tapi belajarlah Dari sejarah. Jangan berhenti hanya belajar sejarah. Baik. Kalau belajar sejarah adalah belajar tentang masa lalu. Tentang tahunnya, tentang siapa, kapan, gimana peristiwanya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana mengambil pelajaran masa lalu itu dalam konteks kehidupan kita di masa sekarang. Betul, betul. Itulah Iya. yang saya maksudkan dengan belajarlah dari sejarah. Ini garis bawahnya ya Ustaz Oke. ya. Baik. Kemudian khusus terkait dengan Ramadan. Iya. Khusus terkait dengan Ramadan, saya kira ada satu hal yang saya mau sebut ya. Bahwa Ramadan itu bulan perjuangan. Mohon maaf, kadang-kadang kita umat Islam banyak yang menjadikan Ramadan itu sebagai alasan untuk bermalas-malas. Saya kira itu tidak sesuai dengan semangat Ramadan di kehidupan Rasul dan para sahabat tempo dulu. Betul. Satu. Ya. Yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah bulan kedermawanan. Dan itu dicontohkan oleh kehidupan Rasul, iya. Persoalan di kita memang ada kesadaran ini, tapi sepertinya perlu kita tingkatkan. Apalagi di tengah kita, bangsa Indonesia yang sedang berhadapan dengan banyak kesulitan karena akibat COVID segala macam. Kita umat Islam harus ikut tampil mengambil bagian untuk bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini. Sehingga kehadiran Ramadan itu menjadi sesuatu yang rahmat, menjadi sesuatu yang indah bagi siapapun. Baik Ustadz. Ada lagi Bapak Agus di Bekasi. Bagian sejarah mana Ustadz dari Nabi yang mengajarkan untuk kita menghormati agama lain di tengah kehidupan bertoleransi agama? Oke. Saya kira ini poin penting ya. Termasuk tadi di awal saya sebutkan bahwa Nabi itu harus kita jadikan sebagai role model. Termasuk role model di dalam membangun toleransi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan aspek toleransi itu. Saya ambil contoh misalkan ya. Misalkan ya, di kehidupan sahabat misalkan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita misalkan lihat ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah berperkara ya. Dan berperkaranya itu soal baju besi. Itu dengan orang Yahudi. Berbeda agama ini ceritanya nih. Ini berbeda agama nih. Begitu kemudian maju di mahkamah, Ali bin Abi Thalib pada saat itu posisinya sebagai seorang khalifah loh. Dia maju di pengadilan. Karena dia adalah yang mengadukan, maka hukum dia harus menunjukkan bukti dan saksi kan. Ternyata Khalifah Ali, pemimpin waktu itu yang sangat besar, tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi. Itu seorang pemimpin dikalahkan oleh putusan pengadilan ketika justru berperkara dengan orang Yahudi yang berbeda agama. Coba. Betapa keadilan itu tegak.
Tapi peristiwa itu justru menyebabkan orang Yahudi ini kemudian masuk Islam. Iya. Karena keindahannya. Begitu pula Rasulullah itu membangun negara Madinah. Itu bukan dengan dalam masyarakat yang homogen loh. Di tengah masyarakat yang heterogen, piagam Madinah itu adalah piagam yang ditandatangani oleh berbagai unsur masyarakat yang sangat beragam. Betul. Saya kira ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bahkan kalau nggak salah pamannya sendiri beda keyakinan ya, Oke, Ustadz ya. paman Nabi itu beda keyakinan sampai akhir hayatnya juga tidak masuk ke dalam agama Islam. Betul. Rasul sayang sama dia, pamannya begitu sayang sama Nabi, tapi jelas juga batasannya gitu. Iya. Batasan akidah tidak berarti kemudian menjadikan batas kemanusiaan menjadi renggang begitu. Betul, benar. Gitu kira-kira gini. Iya. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa bertoleransi bukan berarti kemudian menggugurkan nilai-nilai akidah, Benar. bukan kemudian mencampur adukkan, enggak juga. Betul. Masing-masing kita punya keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke. Oke, baik. Ada lagi Pak Imam di Cianjur. Selamat sore Pak Imam. Bagaimana mengukur barometer kehidupan Rasul di zaman sekarang? Oke, Pak Imam, barakallahu fik. Bagaimana mengukurnya? Saya kira di dalam mengukur ya, kita sudah alhamdulillah hadir di tengah kehidupan kita tentang catatan-catatan sejarah Rasul, baik yang berbentuk qauliyah, ucapan Nabi, maupun dalam bentuk fi'liyah, perbuatan Nabi, maupun dalam bentuk takririyah, ketetapan Nabi. Semua catatan-catatan inilah yang termaktub di dalam hadis. Iya. Dan oleh karena itu cara mengukur kita adalah kita ukur diri kita ini dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan begini, Iya. misalkan kita ketika kita memahami hadis gitu, lalu kemudian kita sebut, misalkan di situ menyebutkan tentang akhlak Nabi, lalu kemudian pada diri kita, akhlaknya apa satu misalkan? Senyum ketika berjumpa dengan orang. Nah, pertanyaan di diri kita adalah, apakah saya memang sudah melaksanakan kebiasaan senyum ketika berjumpa dengan saudara? Misalkan, kita checklist tuh. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sementara Rasul mengatakan begitu. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sudahkah kita laksanakan ini? Betul. Misalkan, contoh lagi misalkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia harus baik-baik sama tetangga. Pertanyaan dimunculkan, sudahkah saya baik-baik sama tetangga? Sudahkah tetangga saya merasa aman dari tangan saya dan ucapan saya? Di checklist. Oh, ternyata belum. Okay. Apalagi gitu ya. Nanti keluar tuh banyak tata nilai. Baik. Begitu kita lihat ternyata banyak juga ya yang belum bisa saya laksanakan. Ya. Gitu kira-kira. Baik Ustadz. Iya. Ada Teteh Dinda di Bogor. Teteh Dinda, selamat sore. Assalamualaikum. Rasulullah teladan kami Ustadz. Bagaimana jika rasa rindu kepada Rasulullah? Oke. Mudah-mudahan ini Teh Dinda, mudah-mudahan itu adalah bagian cerminan dari keimanan yang ada pada diri Anda karena ada kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya ingin berikan kabar gembira bahwa Rasulullah membanggakan umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengarkan Rasulullah menyampaikan sesuatu, tetapi dibanggakan oleh Nabi karena umatnya ini adalah umat yang sangat cinta, umat yang punya komitmen untuk mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Anda adalah bagian dari yang dibanggakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Amin, ketika kemudian rindu, kita merindukan Rasulullah SAW, maka salah satu di antara yang diajarkan oleh Nabi, ucapkanlah, bacalah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat kepada Rasul itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Berapa harusnya setiap hari Ustadz? Kalau zikir pagi, zikir petang, itu kita baca di waktu pagi, di waktu petang, membaca salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa 10 kali, bisa 100 kali.
Atau juga tidak ditentukan waktunya, kapan saja sebaiknya kita baca. Mungkin. Apalagi kalau disebut dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah kita akan disebut sebagai orang yang pelit kalau disebut nama Nabi kita tidak membaca sholawat untuk baginda Rasulullah SAW. Baik. Saya kira demikian. Baik, ada Dina di Depok. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Ustadz terkait sunnah Rasul, khususnya terkait sholat sunnah yang wajib kita ikuti? Oke. Sholat sunnah yang wajib kita ikuti, sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi cukup banyak. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, ketika sholat itu disepakati oleh para ulama hukumnya sebagai sunnah, maka sebaiknya dan seharusnya kita tidak akan menghukumi itu sebagai wajib. Tetap harus posisinya sebagai sunnah. Yang kadang Nabi melaksanakan, mungkin pernah Nabi tidak melaksanakan. Maka oleh karena itu kita akan mengikuti Rasulullah SAW dengan melaksanakan sunnah tanpa harus mewajibkan pada diri kita. Contoh misal, sholat tarawih nih. Sholat tarawih itu pahalanya besar. Apalagi kita sholat tarawih bersama dengan imam kaum muslimin. Di masyarakat situ kita berjamaah, itu akan dipandang sholat sepanjang malam. Namun toh demikian, dia tetap harus kita fahami sebagai sunnah. Tidak boleh memasuki wilayah sampai tingkat wajib. Ini penting. Jadi semangat kita untuk melaksanakan sunnah adalah sesuatu yang mulia dan sebaiknya sebanyak-banyak mungkin kita laksanakan. Seperti sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sunnah tahajud dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah kemudian kita naik pangkatkan dia yang sunnah itu menjadi wajib. Karena syariat itu memang indah, sudah diukur sesuai dengan kemampuan manusia. Baik, demikian. Baik Ustadz. Cik Guria di Tebet, apa yang dimaksud dari dakwah yang sembunyi-sembunyi? Oke, dakwah sembunyi-sembunyi itu adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah yang dimaksudkan adalah pertama, ini khususnya terjadi di 3 tahun pertama dakwah Rasulullah SAW. Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Waktu itu dilakukan oleh Nabi. Kenapa disebut sembunyi? Karena Rasul waktu itu melakukan wajahan liwajihin, tatap muka dari orang per orang. Yang dimaksud sembunyi, Rasul tidak melaksanakan dakwah secara masif di masyarakat secara terbuka, tapi Rasulullah datangi satu-satu. Datangi satu-satu. Waktu itu ini masih masa di perintisan. Sangat riskan kalau Nabi menyampaikannya secara terbuka. Karena itu Rasulullah itu mendatangi satu-satu. Abu Bakar As-Siddiq adalah hasil daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Sembunyi-sembunyi yang dimaksudkan bukan ajaran Islamnya ini sesungguhnya harus disembunyikan, enggak. Ajaran Islam enggak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak. Tapi ini memulai dakwah pada waktu itu, dan dimulainya waktu itu harus berusaha untuk menemui orang per orang. Belum dilakukan secara masif. Oke, baik. Itulah dakwah sembunyi. Singkat saja Ustadz, dari Pak Sudibyo di Pekalongan, bagaimana membedakan antara kehidupan zaman Nabi dahulu dengan zaman kehidupan sekarang, Ustadz? Oke, kehidupan zaman Nabi dahulu dengan kehidupan hari ini tentu berbeda. Variabelnya berbeda. Tapi sesungguhnya substansinya bisa sama. Kan sejarah itu sebenarnya sesuatu yang berulang sebenarnya. Betul. Oke. Oleh karena itu, ukurannya adalah ukuran syariat, gitu. Dulu tidak ada motor, hari ini ada motor. Dulu tidak ada mobil, hari ini ada mobil. Dulu tidak ada pengeras suara, sekarang ada di masjid ada pengeras suara. Tentu itu semuanya adalah sesuatu yang berbeda, tapi substansi adzannya tetap. Baik. Oke. Kemudian substansi, nilai-nilai apa yang harus ditaati, akhlak apa yang harus dimunculkan pada saat kita berjalan di jalan bersama dengan yang lain, itu sudah diajarkan oleh Islam. Baik Ustadz, ini waktu juga yang memisahkan kita. Ustadz, terakhir closing statement dari Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nova. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa
Nabi itu role model dan kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah bukan saja mendatangkan kepada kita buku panduan, kitab panduan bernama Al-Quran, tetapi juga dihadirkan contoh dan teladan bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan di dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan itu ada pada diri Nabi. Yang kedua, Rasulullah bukan saja layak untuk diteladani, tapi harus juga kita jadikan sebagai barometer keteladanan. Poin ini belum cukup banyak kita kupas, dan poin ini sebenarnya juga penting karena untuk mengurangi tingkat benturan antara umat Islam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Baik. Ketika kemudian menjadikan Nabi itu barometer keteladanan, bukan ustadznya, bukan kelompoknya yang dijadikan ukuran benar salah, tapi adalah Rasulullah SAW. Demikian. Baik. Ustadz Imam Zamroji, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah, Baik. semoga ini mengedukasi kita semuanya. Amin. Dan pendengar Pro 1. Sampai di sini dulu syiar Ramadan untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.